Selamat Paskah buat saudara semua, seluruh jemaat dan setiap pelayan Tuhan, semua leaders yang ada di tempat ini. Hari ini luar biasa sekali karena kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dia bukan hanya mengasihi kita, mati bagi kita, tapi dia pribadi yang berkuasa, yang bisa mengalahkan maut, bangkit dari kematian, dan ada di dalam kemuliaan. Oke, hari ini di dalam perayaan Paskah ini saya mau membagikan satu firman Tuhan. Judulnya adalah Unprecedented Resurrection. Unprecedented ini artinya adalah belum pernah terjadi sebelumnya. Resurrection itu kebangkitan. Berarti unprecedented resurrection adalah kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita baca Lukas 24 ayat yang ke-17 dimulai nanti sampai ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Mereka ini adalah dua muridnya, ya, yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini mukanya muram? Saya nggak tahu dengan saudara, kalau di gereja mungkin oke. Tapi kadang di dalam kesendirian kita muncul yang sesungguhnya banyak orang sedang muram karena pergumulan, karena tantangan, karena masalah bertubi-tubi, capek. Ada orangnya kalau ngadepin satu masalah masih oke, dua masalah masih oke. Tapi dari semua sisi dan berkepanjangan kita capek. Ada nggak yang capek? Kita ngomong letih, lesu, berbeban berat. Dan sebenarnya muram. Seperti yang dialami murid-murid Yesus itu. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Jadi Kleopas ini bicara sama Tuhan Yesus, tapi dia nggak tahu pribadi yang dia ajak bicara adalah Tuhan Yesus, padahal muridnya. Karena Yesus sudah dalam bentuk pribadi yang bangkit dari kematian, tubuh kemuliaan. Jadi kalau nggak dibukakan, nggak disingkapkan matanya, Kleopas nggak bisa ngerti bahwa itu adalah Yesus yang sedang bicara sama dia, yang sedang dia bicarakan juga. Ayat 19. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya." Jadi muram kenapa? Karena guru yang mereka andalkan, yang mereka percaya, yang mereka harapkan, sekarang mati. Oke, artinya pengharapannya apa? Kandas. Adakah di antara saudara di sini yang ngerasa seolah-olah pengharapanmu kandas? Visi dan impianmu seolah-olah nggak ada harapan untuk bisa tercapai. Doa saudara seolah-olah nggak nembus, ya, tapi gagal. Perjuangan Anda nggak berhasil. Itu yang dirasakan murid-murid Yesus pada waktu itu. Karena itu mereka muram. 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi malaikat-malaikat memberitahu mereka Yesus hidup.
Hari ini saya juga mau memberitahu saudara semua yang ada di tempat ini, Yesus yang kita sembah tidak hanya mati, Dia hidup. Dia bangkit dari kematian, Dia naik ke surga, Dia hidup selamanya. Amin. Kita menyembah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dan kalau Anda baca di dalam kisah ini terus nanti di rumah, saudara akan menemukan setelah murid-murid itu menyadari bahwa Yesus hidup, mata mereka dicelikkan sehingga mereka sekarang tiba-tiba ngerti pribadi yang dari tadi bicara sama mereka itulah Yesus yang mati terus kemudian hidup kembali. Begitu mereka sadar itu, tiba-tiba kemuraman mereka lenyap, berganti dengan sukacita. Saya berdoa itu yang akan Anda alami melalui Paskah ini. Kebangkitan Kristus mengubah kemuraman kita jadi sukacita. Amin. Air mata kita jadi tari-tarian. Duka cita kita jadi sukacita. Karena Yesus bangkit dan Ia hidup. Jadi hari ini kalau ada satu hal yang saya doakan untuk saudara semuanya alami, yaitu kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup kita semua. Hari ini sama seperti Yesus bangkit dari kematian, doa saya terjadi kebangkitan dalam hidup saudara. Terjadi kebangkitan di dalam kehidupan rohani saudara. Terjadi kebangkitan di dalam pemulihan keluarga saudara. Terjadi kebangkitan untuk masa depan saudara. Dalam setiap aspek hidup saudara, saya berdoa ada kebangkitan. Amin. Itu yang kita rayakan hari ini, kebangkitan Kristus. Dan seperti judul khotbah hari ini, kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang unprecedented. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena gini, coba Anda renungkan ya, yang namanya orang bangkit dari kematian, yang terjadi pada Yesus pada waktu itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau orang sakit, terus kemudian sembuh, itu mujizat yang luar biasa. Ya, bahkan di gereja kita juga sempat mengalami ada orang sakit sampai mati beberapa jam. Terus orang-orang berdoa, terus hidup kembali. Itu terjadi juga di gereja kita, beberapa kejadian. Ya, tapi Anda harus ngerti, kematian yang terjadi pada Yesus pada waktu itu, kalau saya boleh simpulkan, itu kematian final. Kenapa? Karena gini, sebelum dia mati, tubuhnya sudah dihancurkan dulu. Dia disiksa, dia dianiaya sedemikian rupa, sehingga tubuhnya rusak dan hancur semuanya. Dan darah mengucur. Dari sekujur tubuhnya darah mengucur. Dari ujung rambut dia dimahkotai duri. Dia dicambuki. Dia menderita. Jadi darahnya mengucur sampai tetes darah terakhir. Setelah itu dia dipaku di kayu salib. Dan kemudian dia mati. Setelah dia mati, tubuhnya dimasukkan ke dalam gua. Ditutup dengan batu yang besar, disegel dan dijaga oleh tentara-tentara yang perkasa, tentara-tentara pilihan untuk memastikan tidak ada yang keluar dari situ. Jadi kalau saya boleh ngomong sama saudara, kematian Yesus itu final. Tapi yang luar biasa, ketika Paskah tiba, hari ini kita merayakan Paskah, kuasa kebangkitan itu bekerja. Dan ketika kuasa kebangkitan itu bekerja, maka yang orang ngomong itu kematian final, semuanya dibatalkan. Yesus yang sudah mati, hidup kembali, bangkit dari kematian, dan dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya berdoa kalau di antara saudara ada yang mengalami dalam tanda kutip kematian final. Mungkin di dalam bisnis saudara, pekerjaan keuangan saudara itu sudah final. Bisnis saudara kandas. Mungkin sudah bangkrut, sudah
habis. Tidak ada harapan. Atau mungkin di dalam pernikahan saudara, nasi sudah jadi bubur, terlanjur, perselingkuhan terjadi. Bahkan mungkin sampai di dalam tahap perceraian. Jadi secara manusia, keluarga saudara tidak mungkin dipulihkan, tidak mungkin dipersatukan kembali. Itu sifatnya final secara manusia. Masalah itu nggak mungkin selesai. Nggak ada jalan keluar lagi. Anda sudah berusaha, Anda mencoba, final nggak mungkin bisa diubah. Tapi mari saya beritahu saudara, kuasa kebangkitan Kristus bisa mengubah yang tidak bisa diubah. Kematian yang final Tuhan bisa ubah jadi unprecedented resurrection. Hari ini kuasa itu turun dalam hidup saudara dan kebangkitan yang unprecedented itu terjadi. Terima itu dalam nama Yesus. Kebangkitan dalam keuangan, kebangkitan dalam pekerjaan, kebangkitan di dalam kesehatan saudara, kebangkitan untuk masa depan saudara, kebangkitan dalam pelayanan, kebangkitan dalam kehidupan rohani terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa ini akan Anda alami. Kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Kristus. Bahkan yang mungkin secara rohani Anda sedang suam-suam kuku. Anda sedang padam roh saudara. Rasanya semua serba berat, kering sekali kehidupan rohani saudara. Hari ini saya deklarasikan kuasa kebangkitan Kristus itu membangkitkan roh saudara. Roh saudara dibuat berkobar-kobar kembali. Roh saudara dibuat menyala kembali. Anda yang sudah lama nggak pelayanan, mulai momentum Paskah ini, kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kembali pelayanan saudara. Anda bangkit di dalam doa puasa. Anda bangkit kembali jadi saksi Kristus. Anda maju kembali melayani Tuhan. Anda bangkit kembali beribadah secara onsite. Anda bangkit kembali menyelamatkan jiwa-jiwa. Unprecedented resurrection. Saya sebut unprecedented resurrection. Belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ketika Yesus bangkit dari kematian, yang bangkit bukan cuma dia saja. Kebangkitannya sendiri dia itu sudah amazing, luar biasa. Tapi kebangkitan Yesus juga membawa kebangkitan murid-muridnya. Karena murid-muridnya waktu itu sudah tercerai-berai. Murid-muridnya waktu itu sudah hopeless, lemah, lemas, tanpa harapan. Tapi begitu Yesus bangkit, semua kemuraman dirubah jadi sukacita. Hari ini depresimu dilenyapkan. Hari ini stres dipatahkan. Hari ini ketakutan, kekhawatiran diusir dari hati saudara. Hari ini dibangkitkan sukacita baru, damai sejahtera baru, dibangkitkan kebahagiaan baru, dibangkitkan kegembiraan baru. Tuhan penuhkan di dalam hati saudara. Kasih yang dari surga memenuhi hati saudara. Terjadi kebangkitan. Saya berdoa hari ini hari kebangkitan. Bukan cuma kebangkitan Kristus, tapi kebangkitan murid-murid Kristus. Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Hari ini saya deklarasikan kebangkitan Jonathan. Kebangkitan Anda, sebutkan nama saudara masing-masing. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kebangkitan buat kita semua di tempat ini. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau orang ngomong itu sudah final kematiannya, bukan berarti nggak ada yang bisa dilakukan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang kita peringati di Paskah ini. Kuasa kebangkitan Kristus. Jangan cuma ibadah Paskah. Alami Paskah dalam hidup saudara. Alami kebangkitan Kristus di dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mau ngalami itu, kita harus ngerti. Rahasia mengalami kuasa kebangkitan Kristus dimulai dengan kita harus bangkit dalam roh kita. Jadi kebangkitan segala aspek dalam hidup kita secara jasmani. Sadarilah itu mulainya kalau roh kita bangkit. Itu sebabnya saya ajak saudara hari ini ambil keputusan. Bangkitkan roh saudara. Bangkitkan manusia roh saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 19 ditulis begini. Janganlah padamkan roh.
Bahkan firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi di satu sisi jangan padamkan roh, di sisi yang lain justru sebaliknya, biarlah rohmu menyala-nyala. Sebagian orang gak bisa ngalami kebangkitan Kristus. Gak bisa ngalami kuasa Paskah itu. Karena tanpa sadar bukannya menyalakan roh, tapi malah memadamkan roh. Ada berapa banyak orang yang sedang muram seperti murid-murid Yesus, sedang sedih karena banyak hal-hal yang sudah terjadi dalam hidupnya. Tapi yang kita lakukan justru malah membuat kesedihan kita semakin menenggelamkan kita. Dengarnya lagu yang sedih-sedih. Ceritanya sama teman-temannya selalu cerita yang sedih-sedih. Kita menghayati sekali kesedihan kita. Semakin kita dengerin yang sedih-sedih, ngelihat yang sedih-sedih, cerita yang sedih-sedih, paling suka nonton film yang sedih-sedih juga. Tanpa kita sadari itu cara yang paling efektif untuk memadamkan roh kita. Saudara harus ngerti, ada cara-cara memadamkan roh. Itu caranya salah satunya. Kalau saat ini saudara sedang sedih, terima pesan firman Tuhan ini. Ambil keputusan untuk mulai bersukacita. Karena firman Tuhan yang ngomong, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi kesedihan dirubah jadi sukacita, dimulai dari keputusan dulu. Mulai bersukacita, gak terus tenggelam dalam kesedihan. Cari teman-teman yang kalau ngobrol bisa membuat hati kita bersukacita. Ceritanya jangan yang sedih-sedih terus. Yang happy-happy gitu loh. Yang hahihi. Yang membuat kita ketawa-ketawa. Nonton filmnya dirubah. Film yang membuat saudara bersukacita. Membuat saudara bersemangat. Kalau Anda kondisikan seperti itu dan Anda masuk dalam hadirat Tuhan, minta dipenuhi Tuhan dengan Roh Kudus, saya percaya Tuhan sumber sukacita akan membangkitkan kembali sukacita itu dalam hidup kita. Jadi yang namanya sukacita itu bisa dikobarkan juga bisa dipadamkan. Dan dua-duanya ada caranya. Cuma kita harus ngerti, kadang-kadang kita maunya sukacita tapi cara kita ngelakuinnya memadamkan sukacitanya malahan. Jadi hari ini jangan padamkan roh. Mulai hari ini bangkitkan roh saudara. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, kesedihan dilenyapkan dari hati saudara. Mulai hari ini semuanya tanpa terkecuali penuh dengan sukacita. Bangkit dalam sukacita. Sukacita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Kalau saudara sedang bergumul melawan sakit penyakit, jangan padamkan roh. Caranya memadamkan roh gimana? Bayangin yang negatif-negatif. Selalu yang diputer filmnya di sini, imajinasinya kemungkinan terburuknya. Terus diulang-ulang lagi, terus diulang-ulang lagi. Itu cara memadamkan kesembuhan, cara mengubur kesehatan paling efektif itu. Daripada Anda lakukan itu, firman Tuhan ngomong, jangan padamkan roh, bangkitkan roh saudara. Kenapa enggak Anda pikirkan semua kemungkinan terbaiknya? Kenapa enggak mulai saat ini Anda hayati? Sementara Anda merayakan Paskah, ada kuasa kebangkitan Kristus sedang mengalir masuk dalam tubuh saudara. Setiap sel-sel dalam tubuh saudara yang rusak saat ini dibaharui, disegarkan, disehatkan, dan dibangkitkan. Bahkan sakit penyakit yang sedang menyerang tubuh saudara saat ini juga di dalam nama Yesus dimakan habis oleh darah Kristus yang berkuasa. Kalau Anda melihat itu, Anda mempercayai itu, Anda merenung, Anda menghayati, Anda menerima dengan iman, maka kesembuhan jadi milik saudara. Itu cara mengobarkan kesembuhan. Itu cara menyalakan kesembuhan. Jadi jangan padamkan kesembuhan, jangan padamkan kesehatan saudara. Nyalakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Kalau saudara sedang bergumul dalam pernikahan, jangan tiap hari nonton drama Korea tentang perselingkuhan. Oke, tambah banyak Anda nonton, inspirasinya tambah berkembang nih. Imajinasinya tambah liar nih. Curiganya tambah besar. Wah, jangan-jangan suamiku juga gitu tuh.
Anda lagi banyak masalah sama suami, Anda curhat sama teman baik saudara yang juga bermasalah sama suaminya. Ya pasti Anda merasa dimengerti karena ngalamin sama. Tapi kalau Anda terus kayak gitu, pernikahan saudara bisa kandas. Oke, dia simpati, belum tentu simpatinya membawa kebaikan buat kita. Apalagi kalau saudara ceritanya sama lawan jenis yang juga bermasalah sama pasangannya. Kita bermasalah sama pasangan kita, cerita sama lawan jenis yang bermasalah sama pasangan. Cocoklah ketemu di situ. Sudah nangkap gak saya maksudkan? Itu cara mengobarkan perselingkuhan yang paling efektif. Walaupun di hati rasanya kita dimengerti, enak secara feeling perasaan ya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, tanpa sadar kita sedang memadamkan keluarga kita. Kita sedang memadamkan kebahagiaan kita. Kita sedang memadamkan pernikahan kita. Hari ini pesan firman Tuhan, jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Kalau Anda sedang punya masalah dengan pernikahan, dengan keluarga saudara, datang sama orang yang tepat. Datang sama orang yang memang ngerti bagaimana membangun pernikahan yang bahagia, yang bisa melayani saudara. Dengarkan firman-firman Tuhan tentang keluarga, tentang pernikahan yang bahagia. Baca ayat firman Tuhan yang mungkin secara perasaan Anda belum bisa nangkep. Tapi firman itu obat yang manjur. Kalau Anda terima firman itu dengan iman, saudara harus ngerti, perasaan manusia itu seringkali menipu kita. Pikiran kita sendiri seringkali menipu kita. Berapa banyak orang yang setelah melalui semuanya itu akhirnya merasa dikhianati dengan perasaannya sendiri. Dikhianati dengan pemikirannya sendiri. Dulu yang kita anggap benar, sekarang kita sadar itu keliru. Jangan-jangan juga saat ini yang kita anggap benar, 5 tahun, 10 tahun dari sekarang Anda sadar ternyata saya salah. Saya mau ngomong, pikiran manusia berubah-ubah. Perasaan kita ke kiri dan ke kanan. Goyang terus. Tapi firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Dia kebenaran yang sejati. Dia sauh bagi jiwa kita. Kalau Anda isi diri saudara dengan firman Tuhan, hidup kita kokoh di dalam Yesus. Kalau roh saudara sedang kering, saya tahu kita pasti enggak mood untuk berdoa. Benar apa tidak? Kalau roh kita sedang kering, cara ngerti roh kita sedang bermasalah, kita malas berdoa, kita kayaknya enggak punya kekuatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Disuruh angkat tangan aja sudah malas banget. Di saat saudara ngalami seperti itu, jangan biarkan kedagingan saudara terus mendominasi. Hari ini ambil keputusan. Kobarkan roh saudara kembali. Paksa diri saudara untuk berdoa. Semakin saudara enggak mood untuk memuji menyembah Tuhan, semakin saudara paksa tanganmu diangkat tangan. Terus kemudian saudara mulai menyanyi dan menyembah Tuhan dari hati saudara. Yes. Sementara Anda merasa kehidupan rohani mundur, Anda tantang diri saudara sendiri untuk bangkit kembali beribadah secara onsite kembali. Saudara harus ngerti bahwa orang Kristen kalau kita meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman kita seperti ini, itu akan membuat kehidupan roh kita jadi rapuh dan lemah. Akhirnya jadi sasaran yang empuk untuk diterkam sama si jahat. Jadi hari ini ambil keputusan, bangkit di dalam kehidupan rohani saudara. Bangkit mulai bangun mesbah doa saudara. Bangkit dan bangun pondok dakwah. Bangkit dan masuk ruang Maha Kudus. Bangkit dalam doa puasa. Gak ada yang ngomong amin? Haleluya. Karena sesaat lagi gereja kita akan masuk dalam gerakan doa puasa 21 hari. Hari ini tanggal berapa? 4 April. Besok tanggal 5 April. Tanggal 5 sampai 25 April. Senin kita mulai. Doa puasa 21 hari. Saya tahu dalam kondisi kerohanian tertentu, kalau kedagingan kita lagi dominan, kita ngertinya kedagingan kita dominan, semakin kedagingan kita dominan, semakin kita berat untuk puasa.
Kalau roh saudara menyala, semakin enteng berpuasa. Tapi sekalipun Anda lagi berat puasa, saya tantang saudara, justru di saat seperti itu, bangkitlah di dalam doa puasa. Jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita baca tentang Daniel, bagaimana melalui doa puasa, dia mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita baca Daniel 10 ayat 2-3. Pada waktu itu, aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. 3 minggu penuh berarti berapa hari? 21 hari penuh. Berarti siang dan malam. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Berarti Daniel sedang apa? Doa puasa. Tahukah saudara yang akan kita mulai besok Senin? Itu adalah doa puasa Daniel. Jadi saya ajak saudara semua untuk pay attention, perhatikan apa yang dilakukan Daniel di dalam doa puasa 21 hari ini. Itu yang kita akan mulai lakukan besok. Dan yang saya tahu banyak dari kita mungkin dalam kondisi yang ikut enggak ya. Tapi saya berdoa Anda mau bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga kuasa Paskah, kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam hidup saudara. Amin. Jadi Daniel doa puasa 21 hari. Doa saya semuanya juga ikut doa puasa 21 hari. Doa saya tidak seorang pun ketinggalan. Saudara ayo bangkit doa puasa. Lanjutkan ayat yang ke-7 dan 8. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu. Hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat melihat penglihatan yang besar itu. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Jadi pada waktu itu Daniel ngerasa losing power. Kekuatannya hilang. Sampai dia dalam kondisi tidak ada lagi kekuatan. Jadi dia very weak. Dia merasa sangat lemah. Ada nggak di sini yang selama sekian waktu ini ngerasa juga dalam hidupmu sedang losing power? Mungkin sudah ngerasain. Di dalam keuangan saudara sedang losing power. Karena itu fondasi saudara sedang digoyang kenceng. Sesuatu yang tadinya jadi pegangan dan membawa ketenangan dalam hidup saudara kayak diambil dan dipretelin. Hati kita jadi rontok. Saat saya ngomong seperti ini, saya ngerasa ada orang-orang di tempat ini yang sedang mengalami hatinya sedang rontok. Karena ada kehilangan sesuatu yang sangat berharga buat saudara. Mungkin bukan sesuatu, seseorang. Seseorang yang sangat berharga, seseorang yang jadi sandaran, jadi andalan, jadi pegangan saudara selama ini. Tapi itu hilang, seperti Daniel, hilanglah kekuatanku. Mungkin hilanglah sandaranmu. Mungkin hilanglah andalanmu, pengharapanmu, peganganmu. Itu yang dialami Daniel pada awalnya. Sampai gak ada lagi kekuatan secara manusia, gak ada lagi dasar untuk berharap. Gak mungkin lagi itu bisa dipulihkan. Gak ada harapan untuk bisa mengalami kemenangan, terobosan. Itu yang dirasakan dan dialami oleh Daniel. Itu sebabnya Daniel doa puasa. Jadi kalau ada di antara saudara yang lemah pada saat ini, jangan putus asa. Bangkit dalam doa puasa. Karena di dalam kelemahan kita, sempurnalah kuasa Tuhan. Amin. Anda mau ngalami itu? Di dalam kelemahan kita apa?
sempurnalah kuasa Tuhan. Dan kalau Anda mau mengalami kuasa Tuhan sempurna, ayo bangkit doa puasa. Di situ sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak mampu sendiri, aku butuh Tuhan. Aku doa puasa, aku butuh Tuhan. Banyak orang Kristen gak merasa butuh doa puasa. Tapi saudara semua, ayo kita datang dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan. Jadi doa puasa. Banyak orang merasa kuat karena itu gak perlu doa puasa. Tapi kalau saudara ngerti saudara butuh Tuhan. Untuk membalikkan keadaan ini, untuk breakthrough, untuk mengalami terobosan berikutnya, engkau butuh Tuhan. Saya ajak saudara, ayo doa puasa. Karena firman Tuhan ngomong jangan padamkan roh, tapi apa? Kobarkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo doa puasa, doa puasa, doa puasa. Mari kita lihat apa yang dialami Daniel ketika dia doa puasa itu. Sekarang ayat 18 dan 19. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku apa? Kekuatan. Jadi Daniel waktu doa puasa Tuhan utus. Menyentuh, ada malaikat menyentuh dia. Memberi kekuatan. Jadi ada kekuatan yang mengalir masuk di dalam diri Daniel. Doa saya saat ini juga kekuatan itu mengalir dalam hidup saudara. Sekarang angkat dua tangan saudara. Saat ini kekuatan masuk dalam hati saudara. Hati yang sempat goyah, hati yang sempat lemah. Saat ini kekuatan dari surga mengalir masuk, merecharge roh saudara. Kekuatan itu membangun kembali iman saudara. Kekuatan dari surga itu mengobarkan dan menyalakan kembali roh saudara. Amin. Itu yang dialami Daniel. Ada kekuatan, ada kuasa. Itu yang saya ngomong, kuasa kebangkitan. The power of resurrection of Jesus Christ. Ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara gak dibiarkan sendiri. Jangan takut. Amin. Bukan cuma itu. Ya, utusan Tuhan ini ngomong. Ya, sejahteralah engkau. Jadilah kuat. Ya. Jadilah kuat. Mulai sekarang hatimu kuat. Mulai sekarang imanmu kuat. Mulai sekarang rohmu kuat. Menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Serangan iblis segencar apapun. Mulai sekarang benteng pertahanan Tuhan dalam hidupmu kuat. Urapan Tuhan dalam hidupmu kuat. Stamina rohanimu kuat. Jadilah kuat. Biarlah yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Biar yang lemah berkata, aku kuat. Berhenti ngomong lemah. Berhenti curhat sama teman saudara, aku gak berdaya, aku gak bisa apa-apa. Aku sedih, aku susah. No, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sementara ia berbicara dengan aku, sementara saudara dengar pesan firman Tuhan ini, aku merasa kuat lagi. Wow, saat ini Anda merasa kuat lagi. Amin. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Ini kuasa kebangkitan, terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Kita kasih tepuk tangan boleh yang paling meriah. Kuasa kebangkitan yang membawa kebangkitan dalam berbagai aspek dalam hidup kita terjadi sekarang. Kebangkitan terjadi sekarang. Anda tidak akan kandas, Anda akan naik lagi. Anda tidak akan turun, Tuhan akan bawa saudara terbang tinggi.
Anda tidak akan gagal dan habis. Anda akan bangkit dan mengalami kemenangan kilang gemilang dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus masuk di dalam hidup saudara. Wow, hari ini juga, saat ini juga saya ngerasakan dalam roh saya. Ada orang-orang yang walaupun Anda sedang duduk, tapi terjadi ledakan roh dalam hati saudara. Terjadi kebangkitan iman dalam hidup saudara. Dan ledakan roh, kebangkitan itu akan membawa terjadinya kebangkitan semua aspek hidupmu. Amin. Bahkan saya berdoa, kebangkitannya sudah dimulai sekarang. Kalau mau bangkit jangan nunggu nanti-nanti, jangan nunggu setelah pulang ibadah, tapi sekarang. Saya bacain satu ayat dulu, ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Pemain musik boleh maju ke depan. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu. Ini hari Paskah. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Oke, jadi ini hari Minggu. Hari pertama itu hari Minggu. Oke, ketika hari masih gelap, pagi-pagi benar. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Jadi Yesus sebelum mati sudah ngomong, aku akan mati, nanti hari ketiga aku bangkit kembali. Nah, di hari ketiga Maria Magdalena sudah antisipasi. Ditulis, pagi-pagi benar, ia pergi ke kubur Yesus. Tapi walaupun ia datangnya sudah pagi-pagi benar, Yesus bangkitnya lebih pagi lagi. Anda tidak bangkit nanti, bangkitnya sekarang. Hari Paskah ini hari kebangkitan rohani saudara. Hari Paskah ini hari kebangkitan dalam masa depan saudara. Hari Paskah ini hari kebangkitan pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Hari Paskah ini hari kegagalanmu dirubah jadi keberhasilan. Hari Paskah ini hari di mana mujizat yang unprecedented. Wow, tadi waktu saya berdoa di situ saya ngerasain dalam hati saya Roh Kudus taruh unprecedented miracles. Siapa mau ngalami unprecedented miracles? Jadi mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupmu, belum pernah terjadi dalam keluargamu, belum pernah engkau alami sebelumnya. Siapa mau ngalami mujizat yang seperti itu? Lambaikan tangan saudara. Sekarang terima kuasa kebangkitan. Terima kuasa kebangkitan. Terima kuasa kebangkitan. Hari ini hari kebangkitan. Yang percaya mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kesimbahan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Mari katakan bersama-sama, yang paling kecil. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Ini kebangkitan, unprecedented resurrection yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Amin. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Mari semuanya lambaikan dua tangan, katakan kemuliaan
kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkan menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Secara manusia mungkin saudara mengalami dalam tanda kutip kematian final. Gak ada harapan lagi, sudah kandas semuanya. Tapi saudara sadar, kita merayakan Paskah. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang bisa mengubah yang tidak bisa diubah. To reverse the irreversible. Untuk itu terjadi, Anda butuh Yesus jadi Tuhan saudara. Karena itu saudara yang belum lahir baru, saudara perlu lahir baru. Caranya Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Anda yang belum pernah terima Yesus, ini waktunya. Anda yang sudah pernah tapi Anda menjauh dari Tuhan, dedikasikan ulang hidupmu pada Yesus. Dimanapun Anda berada, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hati. jadi Tuhan dan Juru Jadi Selamatku. Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosaku. selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Mulai sekarang, Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. dosa-dosaku sudah diampuni, Hidupku sudah diselamatkan. sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ambil waktu doa buat keluarga dan teman-teman kita yang belum diselamatkan. Kita angkat dua tangan kita, angkat suara kita. Katakan, Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun bagi keluargaku. Aku berdoa, Tuhan, anugerah keselamatan bagi papa, bagi mama, bagi koko, cici, adik. Oh, selamatkan mereka. Ya, bagi kakak, bagi adik, selamatkan. Sepupuku, iparku, selamatkan. Teman basketku itu selamatkan. Selamatkan mereka. Teman-temanku itu Tuhan, teman-teman di perkumpulanku itu selamatkan. Partner bisnisku itu selamatkan mereka. Pakai aku jadi alat-Mu. Pakai aku Tuhan, jadi alat-Mu. Selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Bulan ini aku mau bawa jiwa bagi Yesus. Bulan ini aku mau bawa teman-temanku bagi Yesus. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Yang kedua saudaraku, saya mau ajak saudara ambil komitmen. Bangkit sekarang. Jangan padamkan roh. Nyalakan roh saudara. Karena firman Tuhan ngomong jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala. Berarti nyalakan roh. Yang selama ini Anda tanpa sadar memadamkan roh. Minta ampun sama Tuhan. Mulai hari ini kita deklarasikan hari kebangkitan kita. Hari ini hari kita ambil keputusan. Kita bangkit. Kita tidak akan terus terpuruk, terus sedih, terus tenggelam di dalam rasa mengasihani diri kita sendiri. Tapi hari ini hari kebangkitan kita kembali. Hari fisik kita dihidupkan kembali. Hari pengharapan yang sudah lenyap itu dikobarkan kembali. Dibangkitkan kembali. Semua yang mau bangkit katakan dengan kuat, angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya hari Paskah ini, hari kebangkitan Kristus. Aku terima kuasa kebangkitan Kristus. Aku juga mengalami kebangkitan. Mari semuanya berdoa. Deklarasikan, aku bangkit dalam iman. Aku bangkit dalam iman, dalam roh,
Aku bangkit dalam semangat. Aku bangkit dalam visi. Aku bangkit dalam pengharapan. Aku bangkit kembali. Aku tidak menyerah. Aku bangkit kembali. In the name of Jesus. Aku bangkit. Aku bangkit. Aku mau bangkit. Aku tidak menyerah. Aku tidak kalah. Aku bangkit kembali. Aku bangkit kembali. Oh, rala pasya, rala bala. Bahasa roh, saudara. Bahasa roh. Kobarkan roh, saudara. Kobarkan roh. Oh, rala pasya, rala pasya. Sekira rala pasya, rala. Oh, rala pasya, rala. Bangkitkan roh, saudara. Bangkitkan, nyalakan, nyalakan apinya. Nyalakan apinya. Nyalakan semangat yang baru. Nyalakan kehidupan doa saudara kembali. Ayo bangkit dalam doa puasa. Bangkit 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 melayani. Bangkit melayani. Bangkit bersaksi. Bangkit ibadah onsite kembali. Bangkit saudara, bangkit. Bangkit, 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 bangkit. Oh, rala pasya, rala pasya. Oh, syara, syara. Oh, saya rasakan api itu sudah menyala saat ini. Saya rasakan Anda tidak suam-suam kuku lagi. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang mulai sejak saat ini juga rohnya sudah menyala-nyala. Rohnya sudah berkobar-kobar. Karena itu sekarang tiba waktunya saya mau deklarasikan. Supaya unprecedented miracles. Ya, itu kata yang tepat. Unprecedented miracles. Itu terjadi dalam hidupmu. Saya nggak tahu apa yang sudah mujizat apa yang Anda butuhkan. Tapi saya berdoa engkau bukan hanya ngalami mujizat. Tapi mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang levelnya belum pernah engkau alami sebelumnya. Yang belum pernah terdengar seperti itu di dalam sejarah keluargamu. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anda yang mau, Anda yang percaya. Sekarang angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya ini. Di dalam nama Yesus. Lebih kuat lagi di dalam nama Yesus. Unprecedented miracles. Mujizat yang belum pernah terjadi. Saat ini juga terjadi. Aku terima sekarang. Mari semuanya nubuatkan itu terjadi. Unprecedented miracles dalam kehidupan rohani terjadi. Dalam bisnis, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam karir terjadi. Unprecedented miracle terjadi. Oh, unprecedented miracle dalam keluarga, dalam pernikahan terjadi. Dalam kesehatan, sekarang terima unprecedented healing miracles in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang terjadi. Kami terima Tuhan. Kami terima. Terjadi. Haleluya. Haleluya. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Amin. Amin. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Jemaat saja, jemaat sendiri katakan.
segala bangsa. Kau bangkitkan menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkan menjadi terang bagi segala bangsa. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada diberkati hari ini. Yang kayak gini pasti beda kalau Anda ngikuti secara online atau kalau saudara datang langsung ke tempat ini. Anda ngikuti online pasti saudara dijamah dengan Roh Kudus. Tapi saudara yang ada di tempat ini, skala terobosan yang Anda alami, kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan itu levelnya berbeda. Oke, dari something, ada sesuatu di dalam persekutuan dengan saudara seiman. Alkitab mau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Apakah satu orang Tuhan gak hadir? Tuhan hadir. Tapi level kehadiran Tuhan, level urapan Tuhan, level kuasa Tuhan akan dimanifestasikan dalam skala yang berbeda. Itu sebabnya saya undang saudara yang ikut ibadah online, ayo kembali. Ibadah onsite kembali. Karena saya tahu ini momen unprecedented revival. Kebangkitan, kebangunan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jakarta, di Indonesia sedang dimulai. Dan saudara, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan jadi garis terdepan. Karena itu biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Angkat 2 tangan saudara, aminkan berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.